Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Aisyah Ramadhani Abdul Gianti, biasa dipanggil Ica. Saya masuk, kalau ngomongin Sanggar Seni Gedang Godok, saya masuk di sana itu mulai dari tahun 2014, which is itu waktu kelas 1 SMP. Baru masuk kelas 1 SMP. Kan biasanya kalau baru masuk SMP gitu kan ditawarin ekskul gitu kan, terus iseng-iseng aja sih sebenarnya ikut ekskul ini serius, iseng-iseng aja sebenarnya ikut ekskul teater ini. Tapi setelah itu kok lama-lama jadi asik, ya udah ikut diklatnya dari mulai kayak dari pos ke pos gitu, dari pos 1 ke pos 2 gitu, suruh acting, suruh berekspresi, kamu sukanya apa, ditanya-tanyain gitu tiap pos. Terus ada pos gerak, ada pos acting, seperti itu. Ingat banget waktu Mbak Lunggit ditanyain, Mbak Lunggit kamu suka acting gitu, saya bilang iya. Terus dari kapan? Dari mulai kenal sinetron mungkin ya, kayak gitu. Lu suka lihat FTV kayak gitu kok mungkin kayak kalau belajar acting bagus deh. Siapa kamu bikin menirikan siapa gitu kan, waktu di pos acting saya pengen menirikan Syahrini yang waktu itu lagi kayak alhamdulillah ya sesuatu kayak gitulah. Terus setelah itu ya udah ikut mulai prosesnya, ikut lomba-lombanya. Dan peran pertama yang saya dapat waktu ikut teater ekskul Gedang Godok ini jadi iblis di JH. Itu banyak karena saya mulai suka dengan teater ini. Terus mulai suka berproses juga, olah vokal, terus gerak, ekspresi, terus artikulasi, seperti itu. Bahas operet dulu ya. Operetnya saya pernah ikut operet Utaran. Ceritanya Utaran pada saat itu saya jadi nenek Tapasya. Itu. Cucuku, kau tidak berniat bunuh diri kan? Oh dewa, tolonglah cucu. Neneknya agak gemes gitu, soalnya gendut say. Dari dulu emang gendut. Terus operet Cinta di Musim Perang. I want you to tell me the name of my DJ. Operet Sang Pendekar jadi ketua perguruan gitu. Lokajaya, kalian berdua sudah menjadi kesatria tangguh, kebanggaan perguruan Entong Turi. Kalian harus saling menjaga satu sama lain. Sebenarnya banyak sih, tapi saya lupa. Saya catnya inget-inget aja.
Terus main ke teater, ada lomba teater tingkat SMP sejatim di Malang, itu judulnya lakonnya Sarip Tamba Oso. Jadi waktu itu main perannya bertiga sama Ella, Uki, dan aku. Itu awal mula nama Kemi dan Suti. Kalau kalian tahu, Kemi dan Suti. Dan plot twist-nya, Suti itu memang nama asli ibunya Ella. Terus kentrungan. Kalau bahas soal kentrungan, pertama kali tahu kentrung dan tanggapan kentrung itu pada saat acara pernikahannya Mbak Lungit, which is itu guru kita di SMP 2 pada saat itu 3 generasi sih. Generasi pertama itu dari SMP ini, dari grup Gerang Godok ini, kedua dari Blero, ketiga Mbak Gima, dan itu kentrung sedia rupa pada saat itu Mbak Gima masih ada. Itu pertama kali perannya dapat peran kentrung itu jadi dagelan gitu, karena ini kentrungnya dibungkus dalam kreasi gitu. Pertama kali gandeng sama Ella. Coba sampean sebutnya artine kacang nih, kok yang ngomong ngene iki lho. Lho, kok iso? Kakean cangkep. Gandengannya dagelan tuh sama Ella. Kebanyakan kalau di kantor sih perannya jadi dagelan ya, jadi emban gitu, emban berdua dagel gitulah. Iki situ dagel lho ora manut aku, sik to lah. Tapi aku kok luwe tontengku. Dalam jentikanku ngantek kuru. Oh iya. Kudu ndang mangan iki aku. Ndang mangan. Go bekal ora. Oh, sik. Aku nggo pisang goreng aku kalbu. Ngawur, ojo dipangan kuwi. Iki to bocah iki menurut penelitian. Pisang goreng itu adalah makanan yang mengandung bahan pengawet paling tinggi sedunia. Kira tak omongin. Pisang goreng itu ya. Kalau kamu makan dimakan, kamu cerna dicerna, lalu kamu keluar dikeluarkan. Wujudnya itu tetap pisang goreng. Tapi lek nyatu wis dene bekal meneh yo. Ngene prayo bener to. Sakjane yo. Aku ki ngerti lho kan teoriku kaya ngene ki aku ngerti. Ya makane kuwi aku nggo bekal pisang goreng yo ben. Maksud tak perlah. Lho yo ben awet no. Sing potongan iki mau lho. Wis 3 kali tak proses. 3 kali makan. Pantun lakon Wahyu Cuca Ijo Pancawarna di Malang. Itu bener-bener happy banget ke Malang, terus karena atmosfernya juga dapet banget, seru banget waktu itu di Malang, di Mastrung, acara Mastrungnya Blero. Itu momen-momennya sangat dirindukan banget. Tak sobirin celonone. Happy banget dan gak bisa dibayar dengan apapun pengalaman seperti ini. Maksudnya paling berkesan itu prosesnya KSN 1 sama 2, karena ikut capek, ikut senang, ikut terharu, ikut nangis, ikut semuanya, rasanya tuh campur aduk, karena prosesnya tuh dari mulai karena kita juga kru, kita sebagai tuan rumah, tapi kita juga main gitu. Jadi keselnya 2 kali lipat, senangnya juga 2 kali lipat, karena alhamdulillah acaranya berhasil dan berjalan dengan lancar. Tidak lupa itu dibantu dengan mas-mas dan mbak-mbak dari Blero. Sekali lagi terima kasih banyak. Itu yang paling berkesan, karena dan
ditantang sama bapak Yaya ketua ini buat dagang di depannya Pak Yudo. Agak ngeredek ya, say. Cantik apa enggak? Yang sini. Aku cantik apa enggak? Tuh kan? Tuh, perlu dhewe ta kowe? Oh, kabeh muni elek mau. Nanti kalian bilang, "Oh, malaikat pencabut nyawa." Terus pengalamannya ini main di TMI ya. Itu jadi dagelan, berkesempatan diajak bapak main di TMI sama Arum. Alhamdulillah itu lihat Jakarta, pertama kali ke Jakarta, ke TMI-nya. Iki Jakarta mana ya? Ya mesti no. Berarti iki carana ibu kota negara Indonesia. Oh iya no piye to? Oh, orang mana? Gue anak Tulungagung. Ya. Kalau Allah, gue tahu Allah pasti anak haram kan. Rai gendeng. Apaan tuh? Muke gile. Saya itu jadi Astrada teaternya Silikuti, waktu itu Astradaranya Nabila, Astradanya Teatrum Putri Berias, itu diulang di ujiannya Nelos Art, monolog Jembayi, dan itu pengalaman baru sih, monolog ya, dikasih tahu sama bapak itu kaget karena tiba-tiba tantangannya harus bermonolog, karena saya tahu monolog tapi saya tidak pernah mendalami apa itu monolog gitu. Bojoku setrok, aku nuduh watu. Terus nyapa? Bojoku setrok, aku nuduh watu. Terus nyapa? Bojoku setrok, aku nuduh watu. Terus nyapa? Dan yang saya rasakan selama ikut Sanggar Seni Gedang Godok ini, selain menambah teman, menambah pengalaman, menambah ilmu, itu saya mendapatkan hal-hal yang sebelumnya di lingkungan saya tidak saya dapatkan gitu, kayak seperti caranya menghargai orang, caranya tidak seenaknya sendiri. Banyak banget, bener-bener banyak banget yang saya dapat dari Sanggar, yang saya dapat, ilmu yang saya dapat dari bapak itu banyak banget yang tidak bisa saya ungkapkan, sampai mungkin itu tidak terukur oleh hal apapun ya, karena memang saya dapatkan yang bapak pernah bilang, berlatih teater itu berlatih belajar hidup. Saya nggak, waktu SMP dikasih tahu itu nggak ngeh apa itu sebenarnya belajar hidup gitu. Belajar teater sama aja belajar hidup. Tapi semakin kesini, semakin saya ikut prosesnya SSGG, waktu sampai SSGG keluar dari SMP, mendirikan Sanggar sendiri sampai sekarang, sampai 10 tahun ini, itu saya semakin sadar, oh ini ternyata gitu. Saya tahu belajar teater, belajar hidup tuh saya semakin sini, semakin berproses sampai SSGG, saya tahu oh ternyata di sini. Semakin tampar dengan hal-hal yang relate gitu, kayak semakin hal-hal yang belum saya pernah temui, benar-benar belum saya pernah temui di lingkungan sekitar. Punya teman yang banyak, semakin kenal sama orang-orang yang besar, terus berproses sama orang-orang yang besar, terus sharing sama
orang-orang yang berilmu, mungkin seperti itu mungkin hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan kalau saya tidak ikut sanggar gitu. Jadi bener-bener pengalaman dari SSID itu banyak banget, ilmu yang saya dapatkan juga banyak banget. Orang yang semakin ini peka terhadap sekitar. Kalau kata Mbah Gimah, ojo rumongso iso, tapi iso rumongso. Itu yang harus dicamkan dalam kehidupan ya. Mungkin apa yang saya dapat dari sanggar itu relate gitu, relate di kehidupan gitu. Mungkin itu. Terus sebenarnya hal yang mungkin kalau mengingat hal yang kesel itu karena masih kecil waktu SMP itu pernah proses di Malang. Bapak pernah ini ya, mungkin dapat emosi gitu, marah, tapi ya udah itu memang demi kebaikan kita. Marah yang menurut aku besar, tapi itu memang demi kebaikan, karena kalau nggak digituin kita nggak bakal maju. Kalau kita nggak dikasarin atau cara kasarnya kita nggak ditampar dengan hal gitu, kita nggak pernah maju gitu. Dan pengalaman yang lucu, dapat tempat ngopi-ngopi baru bersama bapak, tempat ngopi baru sama bapak yang sebelumnya nggak pernah aku temuin gitu. Itu sih yang saya dapat dari sanggar, banyak sekali ilmunya, sangat banyak sekali. Ilmu kehidupan yang saya dapat dari sanggar itu banyak sekali. Semoga saya bisa menjaga rasa ini, semoga semuanya bisa merasakan apa yang saya sampaikan saat ini, dan semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Harapan saya semoga semakin banyak yang tertarik dengan teater, semakin banyak yang tertarik dengan kentrung, semakin banyak bisa ikut melestarikan seni kentrung ini, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Apa ya, aku tuh bingung karena harapannya bahas gitu banyak banget, karena want to cry. Karena kalau bicara soal SI gitu sedih, karena udah lama berproses, terus karena udah harus kuliah di luar kota, jadi mungkin agak berat gitu ninggalinnya, karena kayak walaupun di luar latihan kan ada komunikasi sama teman-teman gitu, ada ketemu sama teman. Kalau di luar kota kan mungkin sulit ya komunikasinya, ketemu anak-anak, ketemu anggota sanggar, ketemu bapak, mungkin akan sangat lama. Semoga kalau ada, belum ada, nggak ada saya, semoga berjalan, semoga tetap ada yang bisa menggantikan saya, amin. Dalam sisi manapun, dalam wadah apapun, maupun itu di dagelan, maupun itu di pelatihan, semuanya semoga semua bisa belajar. Sedih. Itu ditahan ya say, tetap ceria ya say. Itu sih harapan saya, semoga semuanya menjadi lebih baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semakin jaya. Saya Aisyah Ramadhani Kak Pradianti, salam Gedang.